Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat semua. Kali ini kita akan belajar tentang laboratorium maya dengan menggunakan PET simulation. Silakan. Pertama yang kita lakukan adalah buka di browsernya, kemudian ketik PET simulation. Nah, nanti di situ akan muncul dari PET simulation tadi adalah ada beberapa mapel pilihan, ada fisika, kimia, matematika, dan yang lainnya. Nah, di sini karena saya mengajar mapel fisika, maka saya akan mengambil yang fisika. Nah, di sini ada banyak pilihan, beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan laboratorium maya menggunakan PET simulation. Saya contohkan di sini yang pertama dengan judul gelombang pada tali. Setelah kita buka tadi tentang gelombang pada tali, akan tampak seperti pada gambar seperti itu. Di situ akan banyak navigasi, ada osilasi, ada manual, ada pulsa. Nah, kita bisa memilih salah satu untuk bisa kita lakukan. Misalkan di sini manual, maka kita gerakkan ke atas ke bawah sehingga akan membentuk gerakan seperti pada gambar. Kemudian kita bisa mengubah-ubah dari sisi yang bagian bawah, di situ ada ruler, kemudian itu penggaris, kemudian ada juga pada waktunya. Nanti dari sini kita bisa melakukan beberapa percobaan. Kemudian yang di bagian atas, di situ ada yang kemudian ada ujung bebas, ujung terikat, atau tanpa ujung. Di sini yang pertama, kalau kita coba yang tanpa ujung. Jadi kalau di situ saya gunakan yang osilasi, kemudian kita mainkan yang tanpa ujung, bisa kita lihat waktu yang kita butuhkan. Kemudian kita juga bisa mengubah di sini pada amplitudo atau simpangan terjauhnya, berarti nanti tingginya tali, dan juga pada frekuensinya, cepat dan lambatnya. Nah, dari percobaan ini kita bisa menghitung jumlahnya gelombang, kemudian kita juga bisa menentukan mau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk gelombang tadi. Di sini data-data dari percobaan itu bisa kita tulis mulai dari berapa amplitudonya, frekuensinya, kemudian kita lihat pengaruh terhadap bidangnya, artinya ketika ujung terikat, ada ujung bebas maupun tak berujung, itu bisa diamati apa perbedaannya. Jadi kalau tadi yang kita coba adalah tanpa ujung tak terbatas, sekarang kita lihat kalau ujungnya ujung bebas, sehingga di ujung yang satu itu bisa bergerak ke atas ke bawah seperti pada video yang ini. Di sini pun sama, kita bisa mengubah amplitudonya, bisa mengubah frekuensinya, kecepatan, sehingga akan terbentuk jumlah gelombang yang berbeda. Nah, untuk itu kita juga bisa memperlambat gerak dari video tadi. Jadi di sini ada gerak secara normal dan juga bisa gerak diperlambat. Jadi kalau kita ingin menghitung jumlahnya biar lebih mudah, kita bisa klik yang diperlambat. Nah, tadi itu gelombang pada tali. Nah, kita bisa melihat ketika kita mau mencoba apabila gelombang tali pada yang terbatas atau yang ujungnya terikat, maka di bagian ujung yang satunya itu akan tidak bisa digerakkan atau dia akan membentuk simpul. Seperti halnya pada ujung bebas dan ujung tak terbatas, maka kita bisa menghitung berapa banyaknya gelombang, kita bisa mengubah amplitudonya, kita juga bisa mengubah frekuensinya. Oke, sahabat semua, ini yang kita contohkan adalah pada gelombang tali. Kita bisa juga mencoba untuk percobaan yang lain. Jadi nanti selanjutnya coba kita lihat ketika percobaan dengan topik atau tema yang lain. Nah, untuk menuju ke tema yang lain, kita bisa kembali ke back, kembali ke halaman yang pertama tadi, sehingga ini kita hentikan dulu, kita stop dulu, kemudian kita keluar dari percobaan yang ini, kita back, kita kembali ke halaman yang tadi yang memuat banyak topik di situ, yang di sana ada. Nah, di sini misalkan kita kembali, kemudian kita lihat topik-topik yang lain. Di sini ada balon, ada light, ada atom, ada misalnya. Di sini misalnya kita coba mencari yang
misalnya pada listrik. Nah, di sini kita lihat yang hukum Ohm. Sama seperti tadi, kita putar, kemudian kita tunggu sampai halaman dari percobaan yang kita inginkan itu terbuka. Pada hukum Ohm, di sini ada V sama dengan IR. Nah, di sini kita bisa mengubah besaran V dan R-nya. Nah, di sini kita bisa melihat pengaruhnya terhadap arusnya. Nah, untuk membuat laporan yang kita lakukan pada percobaan ini, kita bisa membuat tabel besarannya V, besaran R, dan juga besaran I. V itu tegangan yang digunakan, kemudian R-nya adalah hambatan, I-nya kuat arus. Kemudian kita bisa menginterpretasikannya ke dalam bentuk grafik. Jadi apakah besarnya I atau apa pengaruh dari tegangan dan apa pengaruh dari hambatan tadi. Kemudian mungkin kita bisa mencoba ke topik atau hal yang lain dari PET simulation ini. Misalnya kita cari pada gerak. Oke, seperti halnya pada langkah yang tadi, tanah yang pada gelombang maupun yang pada listrik. Di sini ketika kita putar pada gerak, kita tunggu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan pada gerak. Di sini berarti materi gerak. Bisa di sini tentang penjumlahan gaya ataupun mungkin pada percepatan ataupun kecepatan. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, di sini ada banyak nilai-nilai ataupun besaran yang bisa kita lihat. Kita juga di sini bisa mengatur jumlah beban ataupun benda yang akan dikenai gaya. Di dalam kotak itu ada kotak yang bermassa, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna coklat itu. Kemudian di sebelah kanan juga ada anak kecil, kemudian manusia dewasa, dan juga ada yang berisi air. Di sini kita bisa menambahkan benda-benda tadi di atas kotak yang ada di dekatnya orang yang akan mendorong di situ. Kita juga bisa menentukan orang akan mendorong benda tadi ke arah kiri atau ke arah kanan dengan menarik garis yang ada di bawah. Oke, sehingga dari hasil percobaan ini kita bisa menuliskan data-data yang ada pada apa yang kita kenakan pada percobaan kita, mulai dari berapa besarnya massa dari benda-benda yang dikenai gaya, kemudian berapa besarnya gaya yang bisa digunakan untuk bisa menggerakkan benda, dan juga bisa mencatat kecepatan dari bendanya. Kemudian kita juga bisa mengatur apakah gesekan antara benda dengan bidangnya itu ada, istilahnya licin atau kasar. Kemudian tingkat kekasarannya juga bisa kita atur-atur juga. Jadi silahkan sahabat semua bisa mengganti, bisa menambah, bisa mengurangi, kemudian bisa melihat bagaimana ketika didorong ke kiri, didorong ke kanan, kemudian kita bisa melihat berapa besar kecepatannya. Kita juga bisa mengatur apakah lantainya atau dasar dari bendanya itu licin ataukah ada gesekannya. Nah, data-data tadi bisa dicatat sebagai bahan untuk dianalisa, kemudian dihubungkan dengan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, dari sini dengan percobaan laboratorium maya itu bisa sedikitnya mewakili ketika kita terkendala dengan percobaan di laboratorium, apalagi ketika terjadi pembelajaran secara jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, sahabat semua, demikian tadi beberapa contoh bagaimana kita melakukan percobaan dengan laboratorium maya. Jadi dengan laboratorium maya setidaknya kita bisa melakukan, kita bisa lebih memahami materi-materi yang dipelajari, sehingga tidak hanya sekedar menerima materi secara teori, tapi kita juga bisa mempraktekkan melalui laboratorium maya, sehingga bisa diakses tidak hanya di sekolah, tetapi bisa di rumah ataupun di tempat lain yang memungkinkan. Yang terpenting tentu harus tersedia sarana prasarananya berupa mungkin gawai atau smartphone atau mungkin laptop
yang tentunya harus ada kuota internet serta jaringan yang stabil. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada kali ini, yaitu tentang laboratorium maya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.